bola terjatuh disayurin yang udah nggak tahu lah saja apa kalian ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel RCA 513 dalam acara Kompas, kompromi obrolan asik dan santai. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber. Pada zamannya siapa sih yang nggak kenal narasumber satu ini? Penjelajah sekolah gas dari Tangerang, Bogor. Dia udah pernah meninjakan kakinya di sekolah 3 kabupaten ini. Oke, Bang Kamal, gimana kabarnya nih? Baik, Bang. Oke, ini dia. Bang Kamal ketawa mulu ini ya. Kayaknya dia malam ini dia lagi ceria nih, ketemu sahabat-sahabatnya ya. Amer-amer muter gini ya. Oke. Aktivitas abangnya sekarang apa nih, Bang? Kerja, alhamdulillah kerja. Udah merit belum ini? Alhamdulillah. Karena udah lama kita bertemu ya, karena sibuk dengan kesibukan masing-masing, Bang. Udah punya anak, Bang? Alhamdulillah. Ini istri ngomong udah berapa nih istri? Bang Kamal ketawa mulu ini. Aduh. Alhamdulillah satu, Bang. Alhamdulillah satu. Satu di mana nih? Alhamdulillah satu ya, di rumah lah. Di rumah. Satu di rumah, satu di Ya udah, Bang, dari beberapa sekolah, abangnya pertama sekolah di mana, Bang? SMA Maja, SMA 1 Maja. Satu Maja. Satu Maja. Terus yang kedua Setiabudi. Tiga Sasmita. Yang 4 Pancadharma Bogor ya? Iya. Dari SMA. Terus dari SMA terus abang kenapa pindah ke STM? Apa ada kasus gitu dari SMA? Ada Mengambil kasus. anak orang kabur. Di SMA Maja sih bentar, Bang, cuma seminggu. Kenapa itu, Bang? Waktu itu masih baru MOS. Oh, baru MOS. Baru MOS itu baru masuk. Kita udah ngolekin yang inilah yang baru pada masuk, tahuan sama guru. Oh, cuma itu ya kasusnya, Bang ya. Emang kenapa sih abang senekat itu ngolekin? Dikasih jajan ya? Ya seru aja dulu mah. Kalau ngolekin itu seru. Mungkin pada zamannya kolekan kali ya. Buat beli apa tuh, Bang? Ya, biasa lah. Terus setelah di situ abangnya dari SMA, abang pindah ke Setiabudi. STM. Terus abang kenapa memilih sekolah di Setiabudi, kan sekolah lebih banyak gitu ya? Kenapa harus ke Sebeod? Ya dulunya sih pengennya ke sekolah Anu. Bilang aja, Bang, ngapain anu ya? Dulu sih sempet ngefans sama sekolahnya Bijer. Iya, Bipuri. Dulu sempet ngefans. Pas mau masuk Bijer itu sama orang tua nggak bolehin. Nggak Karena bolehnya? waktu itu terlalu jauh katanya. Oh, Terlalu jauh, berhubung abang kan alumni Setiabudi. iya. Ya udah disuruhnya ke Setiabudi. Oh, Setiabudi. Itu abang daftar ke Setiabudi sendiri apa diantar? Diantar Sama siapa? sama orang tua. Orang tua. Dulu pertama masuk abang gimana gitu? Pertama masuk sih pengalaman sih gimana ya? Bingung juga sih ngejelasinnya, banyak soalnya. Iya, maksudnya kan kalau Setiabudi kan badot kabe, cowok semua, apa nggak kaget apa nggak bete gitu abang itu di sekolah? Oh enggak sih, malah asik. Asiknya Ya asiknya gimana sih? dapat utang di kantin gitu. Enak lah anak-anaknya gitu. Baru juga masuk nggak lama gitu langsung cepet akrab. Dapat kolekan banyak. Nah, Kayak gitu enggak. ya. Pertama masuk ke Budi mah baik dulu, pura-pura Dulu baik. Pura-pura baik ya. Pura-pura Berarti baik. sama kayak channel ini ya. Pura-pura baik channelnya. Pura-pura baik. Di situ tadinya niat udah mau baik, pas sekolah di Setiabudi itu niatnya udah mau bener lah gitu, ibaratnya udah nggak mau nakal lagi. Nah ketemunya sama yang salah lah ibaratnya. Ya, aja. Ketemu sama orang-orang salah. Buat yang nonton dan yang kenal Bang Mamel tuh dengerin katanya dia ketemu orang-orang salah. Ngeri kali di Bang Mamel ya. Oh iya, Bang, kan itu kan masih selama kelas 1, Bang ya. Abang ada sih nggak rekan abang yang sampai abang sekarang ingat itu? Ada Siapa, Bang? si Ajat ini. Oh, dia sama abang tuh berdua terus kayak biji peler. Iya, gimana ya, enak sih orang yang baik gitu. Di saat kita nggak punya uang juga dia ada terus, soalnya dia rajin nyolongin uang emaknya gitu. Bang, lu mah Bang Ajat tuh dengerin lo, jangan kayak gitu, Bang. Jadi kenyang terus kalau main sama si Ajat itu.
Oh iya bang, kan yang namanya STM pasti ada penataran bang ya. Abang ikut nggak dalam penataran itu? Mana itu bang? Waktu pertama ikut penataran itu ke Tenjo itu. Ke Tenjo. Tenjo. Ngapain itu bang? Jalan mau mantekin anak Bipuri. Oh. Jalannya itu bareng sama anak Pentek. Gabungan Pentek. sama anak Pentek. Nah di situ ada kejadian nggak bang? Kejadiannya ya lumayan juga, ramai juga. Itu emang salah-salah anak Setiabudi juga. Waktu itu kejadiannya kan kayak salon segala apa kan sama anak-anak dikolekin semua itu ke pedagang-pedagang itu. Mungkin nggak terima warganya. Jadi ya warga turun semua. Jadi ributnya sama warga dulu sebelum sama anak Bijar. Tanya anak Bijarnya nggak berani datang. Dia kan ketahan di di Daru. Pas warga udah ribut sama warga, nah baru anak Bijar datang. Ya sebenarnya sama Bijarnya mah nggak ribut amat sih, udah pencar sama warga duluan. Oh ya, ini kan cerita masa lalu ya, jangan ditiru. Maksudnya jangan ditiru ya. Karena itu emang konyol ya, pedang-pedang aja dikolekin lu bayangin. Aduh, bang itu nggak ada perasaan gimana gitu kok pedang kolek-kolekin. Nah kan saya masih kelas 1 itu. Oh masih kelas 1 aja, penataran ya. Ngikutin aja gitu mah, kelas 3-nya gimana ya kita ngikutin. Oh, ada korban nggak bang? Kalau korban sih ada mungkin tapi nggak parah banget. Itu juga bukan ribut sama anak sekolah sebenarnya sama warga. Korbannya. Itu korban dari sekolah kita apa sekolah rival bang? Sekolah kita. Sekolah kita. Soalnya kita ribut sama warga bukan sama anak sekolahnya. Di situ abang lolos. Lolos. Lolos ya. Lolos juga itu waktu itu ngumpet deket sih ngumpetnya itu malah ngumpet itu di Kobong saya. Di pesantren. Di pesantren. Pura-pura gitu. Bukan pura-pura ya. Itu masih berapa orang ya itu? 5 orang kalau nggak salah saya itu ngumpet di situ nggak lari. Yang lain apa lari kan dikejar-kejar warga, saya mau ngumpet. Bang ngopi dulu bang, Ya, slow ngopi dulu dah. Kayaknya kaku amat jadi ya. grogi nih, maklum. Soalnya anti media. Nah abang selama disebut ada nggak sih yang sama abang guru senengi? Ada. Siapa bang? Itu Ibu Lita. Kirain mah cowok. Berarti abang ini dulu ada yang sempet sama abang apa ya? Gemari gitu ya dari guru itu. Bukan main itu mah. Guru paling cantik itu. Pesannya buat Bulita gimana nih bang? Nggak bisa move on itu. Iya. Bikin Bulita itu masuk terus ya. Nggak pernah bolos. Yang nggak seneng dari Setiabudi gurunya ada nggak? Yang bikin Ada kesel atau gimana gitu? Ada. Siapa itu bang? Ini ceritanya nih. Ceritain aja lah. Pak Dharma sama Pak Gia. Padahal sama Gia. Kenapa bang alasannya? Itu kalau nampol beneran. Udah bukan pakai tangan lagi tuh, pakai benda itu. Tapi sekarang dendam gue nih. Aduh, udah lupa lah. Udah lupa ya. Aduh, minum lagi gue udah haus nih. Gue grogi serius dah. Kalau ngomong-ngomong jagoan bingung dah. Pada masanya. Masih kemana bang? Waktu di Setiabudi gue ikut basker. Basker. Oh, keras dong. Alhamdulillah, bukan main. Aduh. Kado. Keras ya. Basis paling mantep itu kalau basker itu. Gue masih ingat itu sama siapa ya, Bang Irel itu. Iya. Waktu pertama mau masuk basis, pertama mau masuk aja gue disuruh ngebetakin jaket bisbol itu harus sehari harus dapat 10 biji itu waktu itu. Dapat bang? Enggak. Cuma dapat berapa biji? 2 biji apa 3 biji itu. Sisanya ya yang di rumah aja dibawa ngibul-ngibulin dulu. Itu selama sekolah kan abang perjalanan jauh ya? Itu bolak balik atau gimana? Bolak balik. Bolak balik. Lambat terus dong? Oh, nggak pernah masuk. Ya. Pernah masuk. Iya, soalnya kan anak sebut itu jauh-jauh belajarnya. Kalau datang ke sekolah kan saya juga ngalamin datang ke sekolah paling jam 9 udah masuk kita. Alasannya di kantin dulu, boker lah apa gitu bang ya. Nah karena bang selama udah ikut basis ya, selama ikut sama basker pasti kalau di basker kan banyak pengalaman, apalagi ada distro berjalan ya bang. Gitu. Itu abang di paling teringat sampai sekarang kejadian apa di basker itu? Kejadian di basker yang paling diingat? Iya. Bingung sih, banyak banget itu. Ya salah satu aja bang. Tentang apa nih ribut tuh yang cewek nih?
ya mau tentang cewek kayak mau tentang apa, kalau dibahasin kan dulu kan ada cerita Nomek Nosek ya. Betul, bener. Untuk menjadikan anak sebut itu jadi solidaritas gitu ya. Itu pada masanya gitu kan. Sekarang udah ini kan hanya sebuah cerita ya bang. Ya mungkin kalau abang punya tragedi yang kena atau dikenain gitu, silakan abang ceritakan aja untuk sebuah edukasi buat ke pelajar bang. Kalau waktu di Setiabudi sih kita ngenain terus, malah menang terus. Iya. Menang terus, nggak pernah kena kalau waktu di Setiabudi itu. Soalnya gimana ya kalau di Setiabudi itu kan tahu sendiri lah, terkenal TikToknya gitu kan. Berarti maaf nih ya, bukan percaya, berarti abang ini ada gitu ya? Ada waktu dulu. Kodam tai. Kalau dulu mah diisi semua rata-rata anak Setiabudi itu. Berarti ini kayaknya didikin Mang Boim nih. Kayaknya wajib kalau anak Setiabudi itu wajib punya pegangan. Itu abang ngenain anak-anak rival mana ya? Udah banyak banget sih, tapi kebanyakan anak Bogor. Dari Bogor ya? Hmm. Karena mungkin dia sering bertamasya kali Iya, ya. sering-sering. Ada nggak kejadian yang abang bisa ceritakan? Ya waktu itu sih sering banget sih bro. Saking banyak mungkin lupa. Iya. Tapi dengar-dengar kan dulu ada kejadian abang itu membakar salah satu, kalau kasarnya apa tuh, wapak ya. Ya wapak itu. Itu abang bisa diceritakan nggak itu? Waktu itu sih ya anak sekolah mana mungkin nggak tahu sih, saya juga yang nggak tahu, anak mensis nggak tahu, anak bastar. Iya. Berapa gerbong sih dia, 2 gerbong kalau nggak salah itu, tapi naik kereta barang dia. Pas datang itu ke stasiun Rangkas nih, Iya. dia ngumpet di dalam bak, ngumpet semua. Pas saya naik ke atas ngeliat dia udah pada jongkok ya udah tinggal lampolin doang kan, lampolin ngambilin tasnya. Waktu itu saya dapat berapa tas ya, 10 kalau nggak salah, 10 tas saya ambil. Saya bagi-bagi tuh ke anak-anak, yang saya ingat mah tuh saya ngebagi ke si Temon tuh 1. Iya. Terus ke siapa ya, si Doni, sisanya nggak tahu siapa ke siapa, yang 1 saya bawa itu. Iya, di bawah. Yang saya bawa ke kosan Bu Haji waktu Iya. itu kan, markasnya kan Bu Haji kalau di Basker itu. Saya bawa ke kosan Bu Haji. Pas saya buka itu dalamnya itu ada wapaknya di situ. Gue bingung waktu itu, ini wapak mau diapain, kan waktu itu ada abang-abangan saya kan, Iya. namanya Remik itu. Kenal nggak Bang Remik? Enggak. Gitu. Pura-pura baik bang ya. Enggak Waktu itu saya nanya ke Bang Remik gitu, ini wapak dimanain? Nah, sama dia diambil, terus sobek-sobek dibakar Iya. gitu. Yang dibakar, habis itu kita ke rumah siapa itu? Rumah si Bang Akoy. Akoy. Iya, ke Iya. rumah Bang Akoy itu. Berapa hari kemudian itu, habis bakar wapak itu, ya terjadilah. Iya. Terjadi, Bang Remik itu bengkak ininya, gede banget itu mah, beneran. Terus bang Mamal sendiri Kalau saya mah nggak apa-apa, cuma nih doang nih badan-badan apa? ya Kayak bintik-bintik. bintik-bintik kayak panas gitu. Nyakit kasar kali ya. Pokoknya panas itu badan. Panas doang saya mah, cuma bintik-bintik. Cuma yang parah itu Bang Remik, gede banget itu di lehernya. Berarti kita kembali ke yang tadi yang abang ke 1 gerbong, Dua dari- gerbong. dua gerbong dari sekolah rival ya. Iya. Dari sekolah rival itu abang sendiri apa ramean ketika abang masuk ke rival itu? Waktu saya turun sih saya yang turun sendiri. Iya. Karena saya ngeliat banyak banget tuh kan, lumayan kan banda semua itu. Iya. Saya turun, yang lain kan udah siap mantekin. Saya yang turun yang masuk. Makanya saya ngambilin tas tuh. Emang dari rival itu nggak ada yang ngelawan atau gimana gitu kan abang sendiri? Nggak tahu. Kayaknya Kayaknya pada diem aja. Kayaknya semuanya kuat ini ya Bang Mamel ini. Abang sendiri terus yang lain Yang lain udah siap, udah standby mau mantekin. Oh, jadi yang lain udah ibaratnya ngebantalin lah ibaratnya. di bawah ya. Di bawahnya. Iya. Itu dari Pajar itu ikut turun nggak ke Enggak ada yang ini. Saya ambilin dia pada diem aja. Saya ambilin pada diem. diturunin nggak di stasiun? Enggak. Berarti dia lolos. Waktu itu turunin nggak sih? Kayaknya kalau yang itu lolos. Lolos. Dilewatin soalnya Dilewatin. bandanya udah diambil semua. Karena mungkin posisinya kan mungkin itu di kereta barang ya. Mungkin kereta barang cepat langsung jalan. Iya. Berarti kalau abang sampai ke bawah Ya tinggal turun di stasiun Jambu. takutnya kan di jalan dilemparin. Nggak. Kalau abang nggak ada pikiran ke situ bang. Enggak ada waktu dulu mah. Malu seru. Seru ya? Seru. Gila, bayangin ya. Padahal taruhannya nyawa ya. Tapi dibilang seru. Oke, ini kan masa lalu. Mohon jangan ditiru ya bang. Jangan ditiru. Nah, setelah dari situ abang ada cerita lagi nggak yang bikin abang menegangkan?
sama di Setiabudi terus terang sih saya nggak ada yang menegangkan, soalnya kan gimana ya, ketemu ya teman-teman juga udah kayak robot semua orangnya, jadi nggak ada kata takut, jadi nggak ada yang kata saling ngandelin kalau di Setiabudi itu. Beda sama sekolah lain. Kalau sekolah lain kan misalnya abang punya nama nih ya kan, pasti abang itu di depan doang, yang lain di belakang. Iya. Kalau di Setiabudi enggak, kita semua bareng-bareng ya, nggak ada kata jagoan. Namanya kolektifan udah tradisi anak-anak STM nih bang ya. Abang pernah nggak sih ngolekin? Kalau saya sih jarang ya ngolekin. Jarang ya. Ada waktu itu ada spesialis yang ngolekinnya. Kalau di Setiabudi ada namanya Jebot itu, spesialis yang ngolekin. Jadi dia manajemen kolekan ya. Gila ya, ternyata udah diatur sama tim-timnya masing-masing. Khusus waktu angkatan saya itu yang bagian kolekan ada khusus, yang bagian nyeramahin ada khusus, yang bagian eksekusi ada khusus. Kalau yang bagian kolekin itu si Jebot. Kalau bagian yang nyeramahin itu rotor. Kalau bagian eksekusi saya. Jadi dia ustadznya basis ya. Itu ngeri kali. Ada ustadznya juga. Nah, abang itu selama di Basker ya, pernah nggak main ke basis-basis lain? Pernah. Itu Pernah, paling saya main ke basis LPM doang. LPM. Nah, selama di basis lain abang pernah ikut jalan gitu? Waktu masih di Setiabudi malah saya yang bawa. Saya yang jalan, bukan ikut jalan ibaratnya. Karena mungkin udah dikasih kepercayaan oleh rekan-rekan mungkin ya. Mungkin Bang Mamel lah jadi tamengnya kali ya. Enggak juga sih. Saya kan bukan jagoan, kayak si Anu yang bacok set. Mungkin ya kayak si Anu jadi penasaran ya, ini si Anu itu siapa, pujaan hatinya atau siapa ya ini kan. Kalau tahu sendiri, kalau sekolah-sekolah lain kan ngomongnya gini, set gue bacok, gue kupingnya gue putus. Kalau saya enggak. Iya benar, jangan ya. Itu wah ngeri sekali, apalagi tahun zaman sekarang. Ngeri kalau tahun zaman sekarang, apalagi tragedi kemarin dengar infonya dari Karawang, anak SMP loh. Saya sangat berduka cita itu anak SMP. Oh iya bang, abang di Setiabudi sampai selesai? Enggak, saya cuma setahun setengah kalau nggak salah. Setahun setengah. Itu langsung ke Sasmita. Oh jadi abang dari Setiabudi pindah ke Sasmita. Ya makin jauh dong bang jaraknya. Ya emang sih, cuman gimana, di Sasmita juga udah banyak yang kenal lah ibaratnya. Wah kayaknya nih ada sesuatu ini di Sasmita, sampai dia terpikat loh ke sekolah Tangerang. Apa cuma gara-gara nggak ada wadon di STM ini ya? Abang kenapa abang, alasannya kok abang kenapa pindah ke sekolah luar ke Sasmita, kan itu lebih jauh gitu bang? Waktu itu saya dikomporin sama Kamal Victor, sama Wendy, Soblo, sama Keli. Gitu. Katanya di Sasmita itu setiap hari hampir ribut katanya. Kan kalau zaman-zamannya STM itu namanya ribut itu seneng gitu kan kita. Apalagi setiap hari gitu ya. Makanya itu di situ jadi tertarik gitu pindah ke Sasmita. Banyak musuhnya katanya. Ya udah saya oke lah, saya pindah ke Sasmita waktu itu. Berarti abang selama di Sasmita ada nggak sih tragedi? Waktu di Sasmita cuma yang di PGA itu. Yang menegangkan. Yang di PGA gimana tuh bang ceritanya bang? Kalau waktu di PGA sih sebenarnya saya tuh habis kena itu waktu itu. Kan waktu itu kan saya sempat itu apa, main ke Setiabudi. Sebenarnya saya udah feeling badan saya lagi udah nggak enak lah, udah bakal tahu badan udah nggak enak, tapi saya waktu itu dipaksa lah sama anak-anak, kalau nggak salah si Jebot itu, ya udah ikut aja jalan. Saya udah feeling saya jelek, tapi ya saya jalan itu ikut sama basis Cikande. Waktu itu kan jalan ke daerah Jayanti kalau nggak salah, kena di situ, saya sempat kena. Berarti abang sempat apa ya, itu udah sekolah di Sasmita. Jalan bareng sama anak Sebut. Sebut. Berarti abang kenanya sekolah Sasmita ya? Iya, kenanya sekolah Sasmita. Itu gimana itu bang kejadian itu? Kejadiannya kalau nggak salah ribut sama anak Korpi sih. Sama Korpi. Oh mungkin saya pernah dengar dulu kan katanya Sebut itu jebol, terus katanya lewat gitu ya. Berarti ternyata alhamdulillah ya orangnya masih ada gitu ya. Iya gitu ya, alhamdulillah orangnya masih ada. Soalnya waktu itu kan nih pertama kan ceritanya gini, sebenarnya kita udah hampir menang nih ya. Jebot tuh udah hampir menang, teman kita ya si Jebot tuh jatuh. Jatuh. Saya mau bantalin dia kan, menolongin dia bangun, dia kan refleks bangun kan ke belakang. Anak-anak mungkin kaget, anak-anak mundur.
anak-anak mundur saya ngeliat udah nggak ada orang, tinggal saya sendiri. Oh, jadi abang tuh sendiri ya, ditinggalin. Jadi abang kasarnya mau nyelamatin teman, ternyata abang apa nggak ada temennya. Ya, ya pas itu ya saya ngeliat udah nggak ada orang, sendiri doang, ya saya juga ikut mundur. Pas lari dari samping, nggak tahu tukang ojek, nggak tahu preman lah, nggak tahu lah, langsung bagal kepala saya. Dari situ kan langsung gelap tuh kan. Iya. Gelap, saya jatuh, di situ disayurin yang udah nggak tahu lah sajam apa kali yang kena tubuh ya kan. Iya. Sebenarnya udah sempet pingsan itu di situ. Cuma nggak tahu itu anak sekolah atau apalah, hebatnya ngencingin saya waktu itu. Saya udah digot tuh, dikencingin sama dia tuh pada. Dikencingin kan kena air ya kan. Ya. Udah kena air kan pasti bangun lagi. Iya. Di situ bangun lagi saya. Bangun lagi, ribut lagi, dia langsung lari, kaget mungkin. Iya, iya. Pas itu udah lari, alhamdulillah sih ada teman saya waktu itu baik lagi, si Rotor namanya, nyelamatin saya. Waktu itu saya langsung dibawa ke rumah si Kipli, kalau nggak salah, si Kipli Cikande. Di situ saya masih minum, nggak apa-apa, saya nggak ngerasa apa-apa. Ya ibaratnya sehat lah ibaratnya ya. Iya. Sehat, habis minum, kok kata saya dingin amat ya punggung saya, ngapain dingin? Pas dibuka, jaketnya sama anak-anak darah ngocor mulu, nggak berhenti, ditutup, ngocor lagi. Di situ kan mungkin kehabisan darah ya, di situ sempat pingsan. Oh, jadi Bang Mamel itu nggak sadar ternyata ada luka di belakang Bang Mamel. Iya. Oh, tunggu. Oh iya Bang, lanjut ke yang ke PGA lagi Bang. Di PGA sih waktu itu saya masih sakit lah, ibarat masih perban lah, Luka ya? Masih luka di perban. Pertama kita jalan 7 orang kalau nggak salah.